Halo RPRS, apa kabar? Teman-teman, saya ada baca berita. Ini tanggal apa ya? September 2023, tengah-tengah bulan. Itu ada orang bunuh diri karena diteror pinjaman online. Sebenarnya kejadian seperti ini pernah terjadi setahu saya, tapi orang terkubur ya. Lupa akan berita-berita masa lalu. Dan pokoknya ceritanya itu dia itu terlilit. Nah, dia kalau nggak salah pinjamnya 9 juta. Kemudian pokoknya bunga berbunga, saya nggak tahu itu berapa lama. Saya nggak bisa sadar apa dalam sebulan atau bagaimana. Pokoknya tahu-tahu udah 100%, dan dia dalam perjalanan, jadi 19 jutaan dong ya bunganya itu beserta pokok. Dalam perjalanan dia itu diteror di kantor. Ya seperti itu. Saya juga pernah mengetahui ada orang rekan yang seperti itu diteror di kantor, diteleponin. Nah ini tapi gila pasti, cara gila sampai dia dipanggil untuk dia dikeluarkan karena katanya mengganggu operasional kantor. Nah kemudian dia bunuh dirinya itu, dia udah nggak bekerja. Dia bilang ke istrinya loh, jadi nggak enaknya kayak gimana hati seorang pria ya. Dia dikena putus, nggak diperpanjang di kantor. Aduh teman-teman, udah gaji berapa, hanya berapa, mau tahu gajinya berapa karena pinjamannya segitu, mungkin gak gajinya besar, ini biasa aja deh, kecil. Kalau dolar mungkin nggak tahu berapa ratus dolar kan, mungkin ya $1. Kalau gaji luar negeri mungkin lebih gede ya, saya nggak tahu. Kasihan makanya teman-teman, udah gitu dia sudah nggak bekerja, diteror lagi lewat ini order fiktif. Jadi ya order fiktif itu misalkan order makanan fiktif yang bayar di tempat. Jadi dibuat tuh seolah-olah dikatakan ya jadi bayar di tempat. Jadi kan misalnya pembayaran pakai uang elektronik gitu kan. Nah ini pokoknya bayar di tempat, dan itu banyak kejadian itu yang mengarah ke lokasi tersebut. Jadi dia sampai nggak enak. Nah tapi ini berarti ini orang yang nggak paham mengenai lika-liku pinjaman online. Dia secara terbuka polos mungkin, jadi kena deh kayak gitu ya. Kasihan ya, akhirnya dia diskusi sama istrinya, sampai dia cerita ke istrinya juga jadi nggak berani pulang ke rumah. Dia juga jadi nggak berani pulang ke rumah. Bayangin, saya nggak tahu itu udah ada anak atau belum. Itu penderitaannya seperti itu teman-teman. Dan nggak lama kemudian, 2 hari malahan dari sejak kejadian yang nggak pulang ke rumah, bunuh diri. Teman-teman, saya ada mengetahui dulu bukan pinjaman online, masih yang pinjaman perbankan biasa gitu ya, mungkin kartu kredit atau pinjaman belum waktu itu zaman tahun 2005 gitu, 2006 marak juga ada debt collector gitu. Dia telepon ke kantor tapi nggak semasif sampai gila-gilaan, apalagi misalnya tahu kantor yang dituju juga ada debt collector di sana kan. Cuman caranya itu dia akan berusaha mencari orang tersebut, nama orang tersebut, dia berusaha mencarinya. Kemudian dia berusaha menghubungi, kemudian cerita macam-macam, bilang macam-macam, suruh bayar itu. Sampai saya pernah ya, saya juga keselnya itu gini, kalau mau ketemu orangnya datang saja. Saya bilang datang saja ya kan. Ini saya bukannya membela atau nggak membela siapapun itu, cuman harus gentle gitu. Nah zaman sekarang nih gila, zaman sekarang mungkin kalau langsung datang ini semua kendala biaya. Mungkin kantor di mana, lokasi penagih hutang di mana, mau per wilayah juga kan datang itu ada biaya parkir, biaya kendaraan, biaya macet yang gila-gilaan juga. Orang jadi males datang kayak gitu kan teman-teman. Ya udah, jadi itu pengalaman saya
gitu. Nah kalau zaman sekarang dia nerornya lebih nggak enak, telepon kantor mungkin terus berdering, kemudian nah itu saya pernah ngalamin lagi dari kontak, daftar kontak itu kan dia pinjaman online lewat aplikasi. Di aplikasi itu orang akan tracing, mencari, dia akan menghubungi si peneror yang pemberi pinjaman, akan menghubungi orang-orang yang ada di daftar kontak itu. Biasanya kan daftar kontak ada namanya kan. Nah itu nama-namanya itu dengan ini tolong bilang kepada si siapa gitu, siapa Angel apa siapa apa Anu gitu, lunasi utangnya kayak gitu. Karena telah menjadi sekian, saya improvisasi ya teman-teman, telah sekian suruh bayar atau suruh bunuh diri atau suruh apalah, suruh pergi ke kuburan. Jadi kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang nggak pantas, nggak enak didengar gitu. Orang yang ngebaca gitu kan juga antara kasihan nggak kasihan, bingung nggak bingung, dia juga bilang ke itu orang, ke temennya, kamu dicari-cari nih sama si ini nih, ya dia lewat ini. Nah sampai orang yang dikejar itu juga jadi macem-macem. Nah misalnya lah WhatsApp-nya itu, nomor WhatsApp-nya jadi diblok, atau nggak dikasih nama, no name, atau nggak dibikin invalid, atau nggak dibikin orang susah hubungin dia gitu. Jadi centang tapi nggak nyampe. Jadi pakai aplikasi, misalkan aplikasi agar tidak bisa melihat status red di WhatsApp. Jadi dibikin, saya nggak ngerti deh itu orang kalau udah terdesak juga jadi berpikiran macem-macem ya. Mencoba aplikasi ini itu, jadi seolah-olah misal orang kirim dia cuma centang tapi itu jadi harus Google tuh teman-teman, misalnya aplikasi agar pesan tidak terlihat dibaca di WhatsApp, ada tuh aplikasinya kayak gitu. Aduh pusing teman-teman. Nah itu kalau orang yang jago, kalau orang yang mau menghindar dari awal, orang yang ngerti bahwa dia itu sebenarnya nggak mau bayar nih pinjaman online. Tapi kok beda lagi dengan orang yang saya ceritakan tadi, mungkin logo apa ya, dia itu emang mau bayar, dia itu real, dia itu sebenarnya nggak mau niat sampai kabur, tapi dia emang keuangannya nggak ada dan dia tidak menyangka dapat bunga yang sebesar itu, sehingga dia nggak berkelit, dia nggak ini, dia ada, orangnya ada, alamatnya ada, jelas semua. Beda kalau orang yang dari awal telah mau berkelit, oke KTP asli tapi mungkin dia itu dia juga ngontrak, dia juga rumahnya nggak tetap, itu beda teman-teman. Atau enggak dia palsukan ininya, saya kalau online kan dia di foto ya jadi tapi alamat nggak sesuai, alamat yang susah carinya, itu bisa kayak gitu. Itu kalau orang memang niat kayak gitu teman-teman. Jadi ya kalau bisa ya, ini moral aja sebetulnya. Kalau orang yang lagi merasa benar dan dia terdesak oleh pinjaman online seperti itu, dia hendaknya udah terbuka aja, jujur ke rekan-rekan, ke orang-orang yang malu, udah tanggung aja malu, karena kalau nggak terbuka juga makin tersiksa. Jadi itu yang saya mau share, cara menghindari teror dari pinjaman online tuh bagaimana. Kalau menurut saya terbuka aja sama orang-orang di sekitarnya. Kemudian kalau teror macem-macem dan dia merasa kok bunganya jadi gede banget, atau enggak dia lagi nggak punya kemampuan untuk membayar atau gimana, dia merasa ketakutan, dia nggak bisa berusaha. Karena orang yang melakukan pinjaman pun juga merasakan ini ya, mungkin ada rasa dosa, ada rasa nggak enak hati kayak gitu kan. Itu jadi, dan dia harus minta pertolongan, jadi dia harus singkirin rasa nggak enak hatinya. Ya mungkin kalau dia lapor ke pihak berwajib juga mungkin ya nggak langsung ditolong, tapi setidaknya dia kalau ada teror yang mengganggu, dia coba kumpulin bukti-buktinya itu, dia foto, dia rekam atau gimana, lapor ke pihak berwajib. Itu kemudian terbuka
terbuka teman-teman, terbuka aja, mungkin dihujat orang, mungkin diomongin orang, tapi ya sudah. Tapi dengan terbuka mungkin hati lebih tenang. Jangan sampai bunuh diri. Ini katanya telah bunuh diri pun keluarga menyatakan telah meninggal, tetap itu pihak pemberi pinjaman pun nggak percaya. Tuh bayangin teman-teman. Jadi ya udah, intinya kalau orang sudah posisi terdesak itu dia harus jujur, dia harus bilang, dia harus mengatakan apa adanya ke orang-orang terdekatnya. Terima malu kalau dia benar-benar terpojok dan dia nggak ada niat untuk berbuat jahat. Lapor ke pihak berwajib jika bunganya itu sampai ini banget, sampai betul-betul nggak wajar. Jadi ini yang saya mau bagikan tentang masalah pinjaman online dan orang yang mengalami hingga bunuh diri, dan kita bagaimana cara mencegah biar tidak ada kejadian seperti itu. Itu yang saya mau share teman-teman. Jadi teman-teman terbuka aja, lapor, kumpulkan bukti-bukti jika ada kejahatan, bahwa jadi kalau ada kejahatan bahwa malah kita bisa melaporkan balik orang tersebut. Itu yang saya mau share. Semoga bermanfaat, semoga pinjaman online tidak merugikan tapi berlaku wajar. Jangan ya dia mau cari untung tapi sampai mengorbanin orang lain, sampai berbuat kejahatan ke orang lain sehingga orang sampai bunuh diri, sampai malunya sampai gimana, nyakitinnya sampai kayak gimana. Nggak wajar dengan nilai uang. Debt collector pun juga tidak ridho, maksudnya tidak halal kayak gitu kan, seperti nyakitin, ngambil uang dari orang secara semena-mena padahal orangnya telah ada, mungkin kebiasaan menghadapi orang yang hilang. Tapi kalau orang yang ada mau disakitin kayak gimana, itu yang ngejar juga ada salahnya lah kayak gitu teman-teman. Ya teman-teman terbuka, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai hidup sendirian, lapor biar ada solusinya. Ya jangan malu, biar buka aja semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.